Baik, saya akan memberikan tutorial ya. Untuk hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel dalam membuat mengolah dan membuat data ya, sehingga bisa digunakan untuk sebuah presentasi baik dalam laporan maupun presentasi menggunakan PowerPoint ya. Saya akan mengambil contoh. Jadi di sini saya siapkan ada contoh, kurang lebih ada beberapa puluh ya, ini sampel kode sampel tentang kadar abu, di mana sampel diberi kode F0 untuk perlakuan 1, F1 untuk perlakuan 2, dan 3, 4 hingga 5. Nah, untuk U ini adalah ulangan, karena biasanya dalam penelitian kita dalam melakukan pengambilan sampel tidak bisa hanya satu, tapi perlu ada ulangan untuk memberikan data yang baik ya. Tapi untuk masalah berapa jumlah ulangan yang baik dan tepat yang sesuai itu tidak dibahas di sini, karena itu adalah materi di mata kuliah bisa di rancangan percobaan, statistik, ataupun juga di metode penelitian. Oke, jadi tidak kita bahas di sini. Saya hanya membahas bagaimana akan kita olah data ini untuk bisa digunakan dalam sebuah laporan ya, bisa laporan skripsi, PKL, magang, ataupun juga untuk presentasi nanti dalam bentuk tabel ya. Nah, sekarang kita pengen lihat, jika kita pengen ini ada berapa sih ya. Yang pertama saya ingin membuat nomor urut yang cepat ya, agar bisa dilihat totalnya berapa. Kalau secara manual kita akan ketik 1, 2, enter, 3 terus begini, tetapi pasti akan cukup waktu banyak ya. Kalau misalkan tulis sampelnya hanya 10 mungkin cepat, tetapi jika sampai ratusan pasti akan memakan waktu yang lama. Maka kita buat saja 3 caranya ya, lalu kita blok dan kita arahkan ke bagian pojok kanan dari area yang sudah diblok, dan kita klik 2 kali. Nah, itu pasti akan langsung turun mengisi sampai urutan terakhir. Nah, di sini ketahuan bahwa kita bisa lihat ada jumlahnya 24. Jangan terkecoh dengan angka urutan yang di bagian kiri sendiri ini, karena ini adalah jumlah baris dari seluruh sheet atau baris yang ada di Excel ini. Sedangkan kita sudah gunakan 2 baris pertama bukan untuk header ya, nama tabel, dan ini adalah untuk bagian atas tabelnya. Jadi jangan terkecoh ya. Oke. Lalu kita dari 24 sampel ini kita tahu bahwa ini ada F0, ulangan dan lain-lain, ada jumlahnya. Nah, bagaimana kita mengolahnya? Nah, ini kan kita masih buat dalam bentuk urutan yang cukup yang lurus ke bawah ya. Sehingga kalau kita mau mengolah biasanya perlu penyesuaian bentuk tabel. Cara penyesuaiannya adalah yang berikan kita buat dahulu. Nah, sampel tadi itu ya, kalau ke bawah kan ada, kita ketahui di sini ada kode sampel, ada F0, F1, F2, F3, F4, dan F5. Lalu kita ketahui di sini juga ada ulangan 1 sampai 4. Cara membuatnya agar mudah ya, agar kita tidak perlu mengetik seperti yang pertama tadi, artinya yang kita ketik U1, lalu kita tarik, letakkan di pojok kanan dari selnya ini, lalu kita tarik ke kanan, dia akan langsung memberikan urutan. Nah, lalu bagaimana cara memindahkan ini ke sini? Nah, kalau dari 1 ini kita mungkin bisa copy paste satu persatu begini ya. Kita copy, kita paste di sini, tetapi pasti akan waktunya cukup
banyak, ini segini kan capek ya. Maka kita lihat, kita blok dulu bagian yang F0. Setelah kita copy, nah setelah itu kita arahkan di sini tempat yang akan dipaste, kita klik, lalu kita pilih paste spesial dan kita pilih ini, transpose. Nah, ketika kita klik transpose, dia akan memindahkan dari data dalam bentuk kolom menjadi dalam bentuk baris, dan kita lakukan untuk yang lainnya. Klik kanan dan paste spesial lalu transpose. Begitu juga Oke, kita lanjutkan sampai semua data sudah kita transpose. Oke, nampaknya kita kelebihan. Saya akan kata ulang, pastikan agar sesuai namanya. Ini kita hapus. Oke, semua data sudah kita pindahkan. Ya, sudah kita pindahkan. Lalu karena ini adalah ulangan, biasanya kita gunakan untuk melihat, adalah kita bisa gunakan rata-rata, ya. Nanti kita gunakan rata-ratanya, kita gunakan rata. Kalau cara manual kita bisa hitung satu persatu lalu dibagi total 4. Tapi kalau untuk menggunakan Excel, kita bisa gunakan cara cepat, yaitu dengan ketik sama dengan average atau rata-rata, kasih kurung buka, dan kita blok area yang akan dihitung. Nah, maka ini atau rata-ratanya. Ya. Lalu bagaimana yang bawah? Kita tinggal tarik ke bawah, dia akan mengikuti rumus yang sama, makanya adalah hasil rata-rata dari total. Oke. Jika saya ingin mengetahui jumlah totalnya, bagaimana? Kita gunakan jumlah, kita klik, yang kita ketik adalah sum, itu summary, ya. Klik lalu sama, kita blok dan enter, otomatis sudah di total semua. Kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah tahu berapa total dan berapa rata-rata tadi. Nah, tetapi biasanya kalau untuk menampilkan data, yang akan kita gunakan adalah data yang rata-rata ini. Nah, maka tinggal kita klik. Bagaimana caranya membuat sampel, ya? Nah, kalau ini, kalau untuk tampilan pakai tabel, kita bisa tinggal gunakan saja seperti ini. Kita copy, lalu gunakan oke, ganti rata-rata kadar abu. Nah, oke, ini sudah jadi seperti ini. Kalau kita dalam bentuk tabel, tinggal kita beri, ya, garis atau border biar bisa lebih baik tampilannya, ya, visual. Nanti kalau Anda mau menatanya di bagian tengah lebih rapi, kita bisa lakukan hal ini. Kita blok area yang akan diedit, lalu kita ganti di alignmentnya, bisa di bagian tengah atau di bagian rata kanan atau rata kiri. Oke. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menampilkan dalam bentuk grafik? Nah, jika ada dalam bentuk seperti ini akan lebih mudah. Kita tinggal blok, lalu insert, dan kita pilih jenis grafik yang akan kita gunakan. Ya, mungkin saya akan gunakan grafik bar yang paling mudah. Di sini ada cluster column, ada ini, ya. Kita pilih, bisa yang 3 dimensi, bisa pilih biasanya tidak yang aneh. Untuk formal biasanya kita gunakan yang 2 dimensi saja biasa. Oke, maka akan jadi, nah ini sudah kelihatan, ini data F0, F1, F2 ini adalah perlakuan, ya, perlakuan tadi sampelnya. Ini adalah data kadar abu karena ini 1. Biasanya kalau mungkin ada lebih
banyak di samping ini, nanti kita bisa bandingkan berdasarkan perubahan beda warnanya. Ini akan jadi grafik, tetapi grafik ini masih kadang tidak cukup informatif ya, karena kita belum tahu di sisi kanan ini apa, ini apa. Ya, kita bisa pilih layout dari grafik di bagian chart layouts. Kita pilih ada beberapa model, ya, kita bisa pilih model mana yang bisa kita inginkan. Nah, kalau saya mungkin coba ini. Nah, kita lihat, oh kok terlalu menempel, nggak kelihatan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa edit nanti ya. Saya pilih contoh, atau mungkin saya akan pilih yang ini. Nah, ini ada jumlah muncul di atas ini ya. Tapi bisa kita edit semua sebetulnya sesuai keinginan kita dan sesuai kebutuhan lebih utama ya. Oke, saya akan coba menggunakan ini saja. Oke, kita tahu bahwa di bagian ini adalah menunjukkan skala dari rata-rata kadar abu. Maka saya klik di sini hingga muncul kotaknya, lalu saya hapus dan saya ganti dengan kadar abu. Kadar abu biasanya adalah persen. Ini bisa kita hapus. Lalu bagian bawah ini atau ini menunjukkan sampel. Nah, akhirnya ada sampel F0 gitu. Nah, ini bagaimana kok nampilannya seperti ini? Kita bisa klik di bagian bawah ya. Misalkan di bagian ini, lalu kita klik kanan, nanti akan ada format data series. Nah, ketika ada di format data series, kita bisa atur ya jarak antar bar atau antar grafiknya. Nah, kita bisa buat ya. Ini ada no gap, large gap, ini adalah gap ininya. Nah, kalau kita kurangi, nah bisa kita atur besar kecilnya, selisih gap antar. Nah, mungkin segini akan jauh lebih baik ya, tampilannya lebih bisa dilihat. Bagaimana jika ingin melihat perbedaan warna? Kita bisa klik di sini. Biasanya kita bisa merubah warnanya di sini atau kita rubah dengan manual ya. Nah, itu jadi kita sudah punya grafik. Untuk presentasi kita bawa ke PowerPoint atau ke Word, kita tinggal copy dari file yang ada. Kita coba di Word, kita buka, klik, nah, nanti kita bisa langsung copy. Oke, sebelum itu kita akan masuk ke layout. Ya, kita bisa lebih atur lagi. Saya pengen tahu berapa pastinya jumlah di sini. Karena ini kan kelihatannya kita agak sulit ya. Kita bisa munculkan label datanya. Nah, di layout ada data, kita bisa pilih mau kita taruh di mana. Kita coba taruh di outside end, ini artinya di luar, di bagian atas. Jika Anda pengen taruh di dalam, nah ini akan muncul di bagian bawah. Nah, tergantung mana yang paling baik menurut Anda. Jika saya biasanya lebih suka menggunakan di outside end karena akan lebih nampak untuk bisa dilihat ya. Di setelah ini kita bisa gunakan, dan jika kita perlu untuk indahkan, kita klik, kalau kita copy, dan kita bisa langsung paste di oke, dan kita sudah punya gambar yang bisa kita gunakan untuk lapangan. Jika mau digunakan di PowerPoint, lakukan hal yang sama, kita bisa langsung copy ke PowerPoint seperti itu. Di sini kita bisa edit juga posisinya untuk melakukan. Biasanya akan ada keterangan gambar 1, grafik rata-rata kadar abu. Oke. Jadi ini kurang lebih yang seperti ini. Nah, lalu biasanya akan ada ini untuk membuat tabel
dengan satu series, ya artinya satu data saja, tidak ada kombinasi perlakuan. Nah, itu biasanya dengan cara ini sudah bisa kita gunakan. Kadangkala kita akan bertemu dengan model data yang berbeda dengan yang pertama tadi. Di sini karena ada penelitian yang akan dilakukan dengan kombinasi perlakuan. Contoh ini ada perlakuan A1 ya, A dengan perlakuan B, sehingga ketika kita kombinasikan akan muncul variasi ya. Biasanya ada dari perlakuan A ini ada 3 level yang berbeda. Contoh perlakuan suhu, mungkin ya kita gunakan perlakuan suhu atau kita kasih kode A, di mana suhu A itu adalah ada suhu 50, pengeringan 50, 60, 70. Lalu di B itu adalah lama waktu pengeringan ya. Di sini ada 100 menit, 150 menit atau 200 menit. Nah, ini bisa kita gunakan B. Maka sebetulnya ketika kita lihat A1, B1, itu A1, B1, maka adalah kombinasi dari suhu, pengeringan A 50 derajat dengan kombinasi seperti ini. Begitu juga nanti bahwa bagian selanjutnya, maka kalau kita sudah atur, maka seakan nampak seperti ini. Nah, jadi ada perlakuan dengan menggunakan suhu 50 derajat selama 100 menit, 150 menit, dan 200 menit. Nah, ada perlakuan 60 derajat dengan kombinasi menit yang sama. Nah, ketika kita masukkan dalam tabel, biasanya kita dapatkan data dari lab akan seperti ini. Nah, ini adalah apa? Ini adalah ulangan. Tetap harus ada proses pengulangan dari masing-masing sampel untuk mendapatkan data yang homogen ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana mengolah ini? Nah, oke, ini saya pindahkan dulu saja di bawah. Nah, sama seperti tadi, kalau kita ingin tahu untuk mengolah, jika kita ingin melihat jumlah, kembali kita bisa gunakan sum dan blok areanya, enter, lalu tarik ke bawah atau klik 2 kali, sudah akan menarik semuanya ya. Lalu untuk average, untuk rata-rata kita bisa gunakan average, blok juga area yang digunakan, klik, lalu kita klik 2 kali, akan turun semua. Oke, jadi kita sudah dapatkan jumlah dan rata-rata. Biasanya yang kita gunakan adalah pakai yang gunakan rata-rata ya. Kalau kita gunakan sebetulnya nanti akan sama saja seperti ini. Kalau kita pindahkan, nah, jika ini hasil perhitungan, ketika Anda ingin mengcopy hasil perhitungan, kita tidak bisa menggunakan mekanisme copy biasa, copy atau paste biasa, karena ketika kita paste maka akan muncul close reference, karena jadi tidak ada referensi yang bisa digunakan. Maka caranya adalah setelah kita pilih area yang akan kita copy, kita klik copy. Nah, ketika kita paste, kita harus menggunakan metode paste spesial ya. Nah, kita pilih ada formula value, format, comment, validation, all seperti ini, dan kita gunakan yang values, artinya hanya angka nominalnya saja yang akan di paste di sini atau ditampilkan. Oke, seperti ini, jadi sudah muncul outputnya seperti ini. Nah, lalu kita bisa pilih ya, bagaimana cara menampilkan dalam grafik. Ini kita bisa pilih klik insert. Biasanya saya akan gunakan paling enak adalah kalau kita menggunakan series, karena cukup banyak datanya, kita akan menggunakan yang line, kita menggunakan garis. Kita klik garis, tapi biasanya nah ini dia akan menarik data dari
area yang di sini ya. Sekarang kita rubah dulu data yang kita gunakan bukan itu, kita akan klik area ini. Nah, kita akan muncul data banyak seperti ini ya, akan ada perlu kita lakukan editing ya. Kita lihat lagi seri 1. Nah, yang seri 1 kita ada ini adalah suhu ya. Jadi yang nanti akan kita pilih ada suhunya, kita edit. Series name kita pakai gunakan suhu atau 50 ya, lalu series value adalah value dari yang 50 tadi ya. Kita gunakan, jadikan di sini yang 50 ya. Kita lihat area yang 50 adalah 50 dari 100 ini yang kita blok. Kita blok 3 saja hingga yang area yang 50 ini. Kita klik. Jadi kita klik OK. Ya, setelah itu oke, kembali kita edit yang kedua. Kita edit kembali, seriesnya adalah 60, suhu yang kedua, kita pilih area 60 adalah ini. Nah, oke. Lalu maaf terlempar. Lalu series yang ketiga kita edit lagi, seriesnya adalah 70 dan areanya adalah ini. Oke, nah tabelnya akan seperti, grafiknya akan seperti ini. Ini akan menghasilkan bahwa ini pakai 50, misalnya ada prosesnya seperti ini, grafiknya bisa kita lihat. Nah, untuk memperbaiki grafik kita bisa klik kembali, kita pilih chart layout yang tepat. Nah, kita bisa gunakan ini ada garis bantunya, menggunakan titik-titik yang tepat, atau mungkin kita bisa gunakan yang lain lagi juga bisa kita gunakan. Kita coba gunakan, oke, nggak usah kita gunakan yang ini. Oke, kita, tetapi dari grafik ini ada sesuatu yang aneh karena di sini adalah 1, 2, 3, sedangkan di bagian bawah ini harusnya adalah lama pengeringan. Maka kita klik lagi, kita klik select data, ada yang harus kita ganti di sini ya, kita ganti. Nah, axis label range kita gunakan, nah, karena ini ada kesamaan, inilah yang kita gunakan 100 sampai 200. Klik, lalu akan berubah. Nah, maka grafik kita sudah bisa dibaca. Kita ganti di sini, tadi adalah kadar abu, biasanya persen. Lalu di bagian bawah ini adalah menunjukkan lama pengeringan, biasanya menit. Nah, kita bisa baca bahwa ini angka ini akan menunjukkan ya suhu 100 derajat untuk lama pengeringan 50, 60 dan 70 di sini ya, perbedaan warna akan menunjukkan. Nah, kalau kita ingin kembali lagi, kalau kita ingin mengeluarkan data ya, kita bisa seperti ini ya, atau kalau kita ingin ada titik-titik yang lebih nampak, kita bisa ganti modelnya dengan beberapa model grafik garis lainnya seperti ini. Nah, ini ada perubahan bentuknya di sini. Warna juga kita bisa atur, Anda mau hitam putih atau berwarna yang berbeda, itu sama. Oke, biasanya garis seperti ini saya akan buang, klik dengan kita del, akan lebih enak tampilannya. Mungkin kita tidak perlu garis bantu ini. Nah, oke, grafik kita sudah selesai. Ini akan menjadi grafik yang berbeda. Oke.
Anda bisa klik, bisa rubah besar kecilnya dengan melakukan pergeseran seperti ini. Nah, untuk skala di sini pun kita, kali ini terlalu jauh ya, kita bisa edit dengan cara klik dan kita masuk ke format aksis, lalu kita bisa atur skala yang ada di sini. Jika di sini dia auto, ya, ini adalah setting untuk skala grafik yang digunakan. Dia adalah dari 0 ke 0,5, jadi selisihnya antara satu skala dengan yang lainnya adalah 0,5. Jika kita gunakan di sini, kita pilih ini adalah di mayor unitnya. Ya. Kalau minimum ini akan angka yang muncul di bawah, paling bawah adalah 0, maksimumnya adalah otomatis jadi 2,5, ya, mayor unitnya 0,5. Kita coba, kita ganti minimumnya, kita turunkan agar tidak terlalu ke atas, tidak banyak area kosong. Kita gunakan di sini adalah 0,5. Enter, dia akan turun. Nah, dia biasanya akan menyesuaikan, tapi saya akan atur. Nah, ya, maksimumnya tetap 2,5. Mayor unitnya adalah 0,2. Kalau saya ingin gunakan mayor unitnya tetap 0,5. Nah, maka dia akan berubah. Atau saya gunakan lebih detail, saya gunakan 0,1. Nah, dia akan lebih kelihatan. Oke, tapi mungkin 0,2 cukup, maka tidak terlalu rapat. Oke, kita bisa lakukan dan kita bisa close. Oke, nah jadi ini untuk grafik yang kedua, kita bisa copy dan paste di Word. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk presentasi kita. Oke, jadi ini adalah tutorial untuk Microsoft Excel untuk menggunakan atau mengolah grafik. Kita bisa coba, Anda bisa coba untuk membuat tutorialnya dalam bentuk skema tulisan atau tahapan tertulis, ya. Jadi setelah melihat tutorial yang saya berikan, tugas mahasiswa adalah menuliskan urutan langkah kerja dari semua langkah pembuatan grafik yang saya sampaikan hari ini. Mulai grafik yang pertama tadi, ya, untuk grafik tabel dengan model data, single data row ini tidak ada seriesnya. Nah, yang dengan kedua dengan ada kombinasi perlakuan sehingga ada series yang berbeda atau lebih dari satu series sehingga bisa menghasilkan model grafik yang berbeda pula untuk mencukupi kebutuhan. Ya, itu adalah tugas mahasiswa untuk membuat dalam bentuk instruksi dengan tahapan yang jelas. Ini adalah tugas individu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akan tutup tutorial kita hari ini.